Oke, Code with Me pertama sesi liburan. Narasumbernya atau presenternya adalah Dipta. Kenalan dulu, Dipta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Maulana Harda. Biasanya dipanggil Dipta. Umur 12 tahun, kelas 6 SD. Tinggal di Gresik. Oh, tinggal di Gresik. Ya, Dipta belajar Scratch sejak kapan? Sejak kapan ya? Berapa bulan yang lalu deh? 3 bulan apa ya? 2 bulan ya? Iya kayaknya 4 bulanan, 5 bulan, 4 bulan yang lalu ya. Baru 4 bulan yang lalu dan alhamdulillah sudah beberapa menang lomba. Mulai Bu, PSBB pertama itu Bu, PSBB Jawa Timur pertama itu kayaknya. Apa tuh? PSBB tuh ini ikut. Belum PSBB COVID itu loh. Kan iya, belum setahun kan? Nggak sampai selama pandemi ya kan? Iya, belum dicek kamu masuk di bulan mana. Ya, sebenarnya singkat, Dipta ini kenal Scratch-nya singkat tapi dia kayaknya demen banget. Udah mulai suka ngoding ya. Jadi ikut lomba, alhamdulillah menang. Oke, nanti endingnya kita tanya-tanya tentang Dipta. Sekarang adalah presentasinya, tapi saya setting dulu speaker aja side by side-nya, tapi saya harus mute ya. Oke, silakan Dipta. Ya. Sekali lagi nama saya Pradipta Maulana Harda, panggil Dipta aja ya. Kali ini kalau sebelumnya saya Code with Me bikin game mobil-mobilan, sekarang bikin game tembak-tembakan. Inspirasinya dari mana sih bikin game tembak-tembakan ini? Pertama itu saya bikin itu gini, jadi orang-orang kan biasanya kan pemula-pemula gitu ya, pengen bikin game yang rada kompleks gitu ya, jadi pengen yang bikin game tuh yang kayak misalnya game tembak-tembakan dan lain-lain. Dan saya mikir tuh gimana sih caranya biar orang-orang tuh bisa bikin tapi nggak terlalu susah, nggak terlalu bingung, sesimpel-simpelnya aja. Nah, saya bikin game ini. Yang alasan saya kedua bikin game ginian tuh, saya inget perkataan Bu Heni pas di kelas, ikut kelasnya Bu Heni. Jadi Bu Heni sebelum kelas mulai tuh ngomong gini, gimana kalau bikin game zombie, game tembak-tembakan tapi yang simpel-simpel aja, nggak usah susah-susah. Ya, saya bikin lah kayak gini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di akun saya ada 2 game ya, 2 game tembak-tembakan. Yang pertama tuh yang ini ya, bentar kok ini nggak bisa ini. Pertama itu nggak bisa buka. Bentar ya. Ini dia. Oh, ini dah. Yang pertama itu ada 2 game sih kalau di akun saya tuh kalau nggak salah. Oh ya. Yang pertama game yang ini sama game yang ini. Yang saya bahas hari ini sih yang ini. Yang kedua ini, karena apa, lebih simple dan lebih nggak susah. Nggak susah banget. Tapi kalau yang satu lagi yang ini itu ada wave counter, ada shop, ada cash, ada banyak lah pokoknya sampai bener-bener kayak game yang lengkap gitu. Jadi saya yang ini di Code ini cuma bahas yang simpel aja, nggak usah yang susah. Main dulu ya. Nah, ini gamenya kayak gini ya. Awalnya main menu, tembak-tembakan. Udah bisa gerak-gerak pakai kunci WASD atau up arrow, key arrow. Jadi pencet-pencet aja. Tembakan. Nah, ini kan ada live-nya nih. Kalau misalnya kalah itu nanti kena zombinya tuh nanti mati. Oke. Ini gamenya ya. Sekarang kita aku kasih tahu cara bikin gamenya ya. Oke, aku bikin gamenya. Jadi yang pertama kita buat itu yang si pemainnya, si player yang tadi yang mana ya? Yang ini player ini ya, player sini. Yang merah ini, pemain merah ini yang kita buat pertama. Jadi paint sih, kita paint. Sorry,
Nah, pertama itu kita bikin karakternya. Pertama dengan bulat ini, biar bulatnya sempurna, nggak oval-oval atau yang nggak sempurna gitu. Jadi sambil bikin bulatnya tuh pencet shift, nanti gerakin. Nah, ini bulat sempurna ya, nggak ada bentukan nggak jelasnya. Lalu terus outline-nya digedein dikit, jadi 10 misalnya, 10 kalau ya 10, terus dikecilin dikit. Nah, terus bikin tangannya pakai si garis ini, zoom dulu, ditarik agak ke kanan gini. Oke, itu lagi. Terus bisa cepat langsung biar sama ukurannya, biar terus juga nggak bengkoknya nggak beda-beda. Copy, paste. Lalu kan ini bentuknya sama, tinggal biar dia ngadep sana, tinggal di flip vertikal, jadi dia ngadepnya sama, ngadep ke sana. Agak melengkung ini ya, udah agak melengkung. Oke, copy paste, flip vertikal, oke dah. Terus bikin tembaknya pakai kotak. Filenya kasih warna apa aja sih, suka mau ngasih warna abu-abu aja biar kelihatan keren. Ya, ini terus warna orangnya terserah, kasih warna putih aja gini. Nah, di sini kita langsung kasih codingnya ya. Yang pertama kita mana sih karakternya mana? Oh, ini dia. Yang pertama kita ingin lakukan itu si pemainnya ini gerak atas bawah, ngikutin arahnya, ikutin mouse pointer, dan pergerakannya ya. Yang pertama kita lakuin itu when green flag is click, forever. Sebelumnya sih naruh ini aja. Kita sebelum taruh forever kita kasih show aja dulu biar dia muncul, terus kasih forever. Kita ke motion, terus kita ambil point towards mouse pointer. Jadi yang arahnya ke mouse pointer. Nah, ini karakternya kegedean ya, sprite-nya kegedean, mainnya kegedean. Kita kecil aja 70. Oh ya, looks, terus sama juga ini set size to 70 biar pastikan dia segitu ukurannya. Jadi udah ngarah kan, tapi belum mengarah ke arah mouse pointer, tapi belum gerak atas bawah kiri kanan, belum kan. Jadi caranya pertama itu if kita kasih key, kita ke sensing, terus kita ambil key space express, kita ganti ini jadi up arrow. Nah, terus sini ada change X sama change Y, jangan sampai kebalik sama set X sama set Y ya. Nanti kalau di set X sama set Y nanti hasilnya hasilnya beda. Jadi X itu horizontal, Y itu vertikal. Jadi X itu ke kanan ke kiri, Y itu atas ke bawah. Nah, ini kita taruh yang change Y kan ke atas ke bawah, berarti ke atas bilangan positif, ke bawah bilangan negatif, berarti kan 3, saya kasih 3 ini ya. Coba dilihat dulu ke atas ya. Tapi kan kalau misalnya kita mainnya pakai apa? Kalau misalnya mainnya nembak-nembaknya pakai spasi misalnya, atau gerakannya mouse-nya di kanan gitu kan, nanti nggak enak. Jadi kita tambahin aja kunci lain gitu ya. Biasanya kalau main game tuh mainnya WASD ya, kita kasih WASD aja ya. Bisa or biar juga dapat up arrow sama down arrow-nya juga. Kita kasih ini, malah kita kasih W biar ke atas bawah, duplicate, terus ini kita ganti down, ini kita ganti S, ini negatif 3. Terus ganti lagi. Nah, ini kita sekarang gantinya right sama left. Ini D. Oke, nah ini kan Y, kita ganti aja jadi X. Ini 3. Pasin dulu yang ini, masukin ini ke sini. Ini copy, di duplicate aja. Ini kita ganti negatif 3. Oke. Oh, ini ganti left arrow. Ini ganti up. Oke. Coba dulu. Hasilnya harus udah benar. Nah, selanjutnya yang pengen kita buat itu
tembak-tembakannya. Jadi dia nembak si bullet atau si tembakannya itu yang dia keluar. Jadi pertama bikin bulletnya dulu, paint. Terus ambil kotak, nggak usah pakai outline, dicoret aja. Ya, terus ganti warna sesukanya aja. Aku sih ngasih warna apa ya, kuning. Nah. Bentar. Oke, gedean kayaknya. Warnanya juga kehijauan. Udah agak warnanya kuning. Kegedean, kecilin. Kecilin segini misalnya. Kalau kurang gede, gedein. Nah, itu kita balik ke code. Nah, di sini nanti kan itu posisinya sebagai cloning. Jadi dia akan cloning. Cloning tuh kayak gini. Jadi dia nih ya, saya lihatnya. Dia ada banyak kejadian, tidak banyak. Kan setiap kita ngeklik mouse kita nanti si bulletnya dia akan keluar terus dan dia akan keluar seberapa kali mouse kita ngeklik mouse atau kita nge-press space ini, spasi ini. Jadi kita balik lagi ke pemainnya. Biar hilang pemainnya. Habis itu kita ke when green flag diklik forever if kan ada dua nih, nanti kan mau ngambil space atau enggak mouse down. Nah itu nanti ambil or juga, terus masukin mouse down sama si space-nya. Lalu kasih code, kita balik ke control, kasih create clone of, ganti myself-nya di sprite 2 atau diganti namanya. Create clone of bullets. Lalu kasih jeda. Wait. 0. Apa yang misalnya? 4 misalnya. Nanti dia bikin clone kalau nggak lah. Ya bikin clone. Dia akan nge-clone terus. Tapi kan dia clone-nya nggak keluar di pemainnya. Caranya gini. When I start as a clone. Sebelumnya sprite yang asli ini kita hilangin, sedangkan cloning-nya kita tunjukin. Jadi when I start as a clone kita show. Terus go backwards 99 layers. Oh ya, go backward 1 layer, 99 layer, terus dia go to player. Jadi dia ke playernya, ke arah player. Nah dia udah di playernya, tapi dia kan nggak muncul tuh. Oh dia ada di player. Nah terus dia pengen, aku lupa bentar ya. Halo. Oh ya, bentar. Ya lalu terus sampai mana ya? Oh ya, cloning. Tadi itu ya? Oke. Terus tadi dia
Jadi dia ngarahnya kan ngarah ke arah si playernya kan. Jadi kita kasih point in direction. Terus apa point direction? Oh ya, point in direction. Direction. Jadi gini, player kita gini. Ini ke sensing terus ada kan backdrop of stage. Ini kita ganti direction of player. Nah, di situ. Nah, kalau teman-teman lihat belum muncul ya. Terus kita kasih repeat until repeat until kita ke touching sensing kasih touching edge. Jadi dia saat nyentuh dia akan ngulang sampai nyentuh ujung. Terus pas nyentuh ujung dia akan gerak sampai nyentuh ujung. Terus nanti grid this clone dia nanti hilang clone-nya. Nah, ini move misalnya 25 step. Nah, lihat nih. Tapi lihat nih agak aneh ya karena dia keluarnya itu di sini, bukannya di pistolnya. Jadi di sebelum di repeat until ini kasih juga 25 di atasnya biar dia maju dulu pas di pistolnya. Nah, tuh dia kan di pistolnya. Oke. Keluar ya. Oke, lanjut. Sekarang cloning zombie. Jadi zombinya di clone. Jadi pergerakan zombie ngarah ke player dan zombinya juga di clone. Jadi zombie banyak ngarah ke playernya. Jadi kita bikin juga. Terus ini ambil ya kalau tonton bikin ulang lagi sih nggak apa-apa tapi saya nggak mau biar cepet. Saya ini ku copy terus paste ya di sini, zoom in aja, zoom in, tembaknya dihilangin, ini dimasukin melebar dikit, ke tangannya agak lebar, terus ini kita taruh backward aja biar dia di belakang nggak kelihatan tangannya muncul gitu. Terus bulletnya diganti warnanya jadi warna hijau. Warna hijau. Oke. Nah, kita kecilin juga mungkin ukurannya jadi 70. Nah, sama kayak si bulletnya, kita pengen ngilangin sprite aslinya juga yang muncul nanti clone-nya. Jadi bukan yang muncul tuh bukan sprite asli, jadi dia sprite aslinya dihilangin, terus nanti dia bikin clone, nanti clone-nya yang muncul. Ini baik height, terus juga size-nya dikecilin jadi 70. Oke, terus impact diklik forever. Wait berapa second ya? Wait 0.5 seconds. Terus create clone master. Di cloning mana ya? Oh ya. Terus when I start as a clone, aku pengen show dulu aja. Kita lihat dulu kayak apa hasilnya. Nah, oh ya, terus makin tebal. Oh ya, semakin tebal tuh. Ada banyak. Nah, when I start the clone show, terus apa ya? Lupa. Terus, oh ya, dia keluarnya dari posisi ini sampai sini. Jadi dia keluar nanti dia antara dari sini, dari sini, atau nggak dari sini, atau nggak dari sini. Pokoknya dia akan keluarnya di daerah sini. Terus dia nanti ngarah ke pemainnya. Oke. Jadi when I start as a clone, show. Terus kita ke motion, ambil go to X. X-nya ditentuin dulu ya. X-nya misalnya apa ya? 250. Bentar kok ini. Bentar. Kita show dulu yang aslinya. 245. Berarti ini X-nya 24245. Terus Y-nya misalnya ini dikasih 200 dulu mentok-mentoknya sampai mentok.
Oke, berarti mantoknya 185. Kita ambil pick random. Ambil yang bikin dia ngacak, terus dia kasih 185 to negatif 185. Jadi dia dari pojok sini sampai pojok sini. Oke. Nah, terus kita ambil forever. Point towards player. Move. Berapa steps ya? 0,6 misalnya. Oke. Jadi dia ketika aku mulai sebagai clone, aku ingin muncul, lalu dia muncul dari arah sini atau enggak sini, terus dia mengarah ke arah playernya, dia geraknya ke sini, ngarah ke player. Kalau misalnya player di sini, nanti dia ngarah ke sini. Dia sambil gerak 0,6 steps. Dilihat ya, ini banyak tuh. Lalu kalau misalnya cloningnya kebanyakan, berapa itu banyak, naikin misalnya per 0,7 detik ngasih clone-nya. Tapi belum dilihat kan tuh, dia masih belum apa, nggak ada apa-apa. Kalau kena bullet nggak mati atau nggak kenapa-kenapa. Kan di game ini kan gini, kan dia kan pas mulai itu dia ditembak-tembak gitu, tembak terus ada cahayanya gitu ya, ada cahayanya. Nah, ini kan belum terjadi apa-apa. Terus juga kalau pas kena zombinya belum hilang bulletnya ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Kita balik ke bulletnya. Terus repeat until touching edge. Kita kasih OR di sini. OR duplicate, taruh sini. Kasih sprite one. Sprite one-nya ganti aja namanya zombie. Oke, dikasih sini. Nah, pas dilihat itu nanti hasilnya gini. Ini ya. Pas ketembak, pas lagi nembak, hilang. Oke, gitu. Yang kita punya. Mana dulu? Terus zombinya ini kan cuman maksudnya gini doang kan, apa namanya tadi kan ada kayak efek-efek cahayanya ya, ada efek cahayanya dia yang dia bikin nih, ada cahayanya pas kena nanti hilang gitu kan. Jadi caranya, oke, sebelumnya kita bikin live-nya, jadi biar dia pas udah live-nya misalnya 1 atau 0 dia hilang. Kita kasih namanya zombie live. Itu oke. When I start clone, set zombie live to 3. Jadi ketika dia mulai clone 3 dia akan ulang dikasih jadiin 3 terus. Nah, terus oke, kita kasih if di bawahnya move 0.6 step, itu kita kasih if touching apa tadi? Bullet. Touching bullet, wait berapa detik kali ya? Wait mungkin aku lupa. 0,1 ya, 0.1. Jadi dia nunggu 0.1 seconds, terus change zombie life by -1. Tapi kalau misalnya kalau negatifnya juga kayaknya nggak ini deh, coba. Jadi kita ke player, balik lagi ke player, terus bikin variabel namanya damage. Jadi kerusakan yang dihasilkan oleh pistolnya. Nah, terus di green flag ini set damage to 1 aja. Nah, di sini kita ke operator, kita cari perkalian di urutan ketiga 1, 2, 3 perkalian. Di sini -1 dikalikan -1. Nah, damage-nya ini kan 1, berarti ini kan masih 0. Kalau misalnya damage-nya 1 nanti hasilnya akan negatif, jadi berkurang -1. Coba ya. Ketiga. Kok berkurang? Oh ya, berkurang itu. Berkurang ya.
Mungkin bulatnya agak kelamaan ya kayaknya. Ini berarti di sininya yang harus dikencengin. Oh ya 0,4 jadi 0,1. Enggak kan. Oh, jadi misalnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang efeknya, efek yang terjadi saat terkena bulat. Tadi kan ada kayak cahayanya dia terang gitu ya. Jadi kita ke looks terus set kok go sih? Brightness effect to 60. Terus wait 0,05 ya. 0,05 seconds. 0,05 seconds terus set lagi. Set brightness to 0. Set brightness ya, set brightness to 0. Atau agak gelap-gelap gitu ya. Ini kelamaan kayaknya ya. Kemarin kayak gini aja. Ini kita ganti aja biar agak cepat. 0, berapa ya? 0,5. Agak cepat. Nah, itu. Oke, tapi kan kalau 0 dia nggak kenapa-kenapa nih. Biar dia 0 hilang. Biar 0 hilang. Pas live-nya 0 hilang, caranya itu kasih lagi if di bawahnya if touching itu. If kurang dari 1 misalnya. If tadi ya, zombie life kurang dari 1, delete this clone, hilang. Clone-nya hilang. Nah, kita coba ya. Full screen aja. Langsung hilang ya. Bentar, kok aneh ya. Oh iya salah, berarti salah. Gimana? Jadi ini dimasukin ke sini di dalam if touching bulatnya. Misalnya -1, bulatnya dipelanin aja sih, nggak usah kencang-kencang. 0,09. 0,9. Nah ya udah hilang nanti. Udah hilang. Pas hilang. Nah di sini kalau dilihat teman-teman gini ya. Jadi pas kita klik green flag, oh enggak sih. Kita nanti kayaknya kayak muncul, kalau misalnya nanti kan ada menu itu ya. Nanti dia kayak muncul random bullet atau nanti ada apa kayak bulatnya tuh muncul tiba-tiba aja. Biar pas di awal-awal tuh dia nggak muncul tiba-tiba. Kasih gini. Kasih wait until not. Yang bagian ini nanti saya jelasin nanti aja yang wait until ini biar gampang. Nah, ini kan udah nih, live zombie-nya udah hilang. Sekarang kita kasih live pemainnya. Jadi saat 0, ini kan ada kayak layar loose gitu ya, kayak layar loose-nya. Kayak ada layar loose-nya gitu. Nah, kayak layar loose-nya gini. Pas kalah, misalnya kalah, apa hatinya tinggal 0 gitu ya. Hatinya 0. Ya, ada layar loose gitu kan. Nah, kita balik ke sini, ke playernya kita bikin apa namanya? Zombie life. Zombie life. Player life. Player life. Kita bikin player life. Terus di sini kita set player life tergantung teman-teman, kalau misalnya mau live-nya 5, mau 4, mau 3, mau 10, mau pokoknya kasih di sini 3. Aku mau kasih 3 aja biar nggak banyak-banyak. Terus
balik lagi ke zombie. Berarti gimana ya? Oh ya, balik. Kita ke sini. Salah. Kita ke sini, ambil bikin baru lagi coding, bikin script baru. Forever if iya benar. If touching apa ya? Touching zombinya kasih weight misalnya 0,5 atau berapa terserah teman-teman. Kalau misalnya 0,5 sih makin lama. Jadi pas nyentuh itu nanti nunggu 0,5 baru dia berkurang. Kemudian kalau dikasih 0,1 dia nunggu 0,1 detik baru ngurangin live-nya. Ini aku ngasih 0,5 dulu aja. Terus change player life by -1. Oke, -1. Kita coba. Ini ketiga ini player life-nya. Lihat ya. Dimakan sama zombinya. Oke, 0. Tapi pas angka negatif dia ngapa-ngapain. Kita kasih di sini if lagi kurang dari 1. Sementara kita kasih stop dulu aja, stop all dulu. Nggak usah pakai layar-layar dulu. Oke, coba dulu. Oke, 0. Hilang kan, berhenti. Nah, kita juga pengen kasih suatu tempat buat si pemainnya biar dia tuh nggak tiba-tiba ujuk-ujuk datang di sini misalnya. Jadi pengen kita ujuk-ujuk datang di sini misalnya. Jadi pengen kitanya ya di sebuah titik yang kita tentuin. Aku mau 0 terus ininya 100 berapa ya? 107. Segini. Oke. Kita ke motion terus go to X -117 Y 0. Kita coba ya. Aku gerakin ke sini. Kita berhentiin, balik lagi dia ke situ. Oke, selanjutnya yang bikin tadi kan ada kayak indikator live-nya. Jadi kalau daripada kita ngasih variabel yang seperti itu, mending kita kasih live kostum-kostum gitu ya. Kita bikin sprite-nya pakai teks. Oke. Sebelum bikinnya biar bagus backdropnya kita bikin background. Ini aja. Bikin background. Ini warnanya hijau ya. Nggak usah pakai outline. Terus kasih warna abu-abu yang kayak abu-abu keputih-putihan gitu. Ini kan ada di satu sini kalau teman-teman lihat ada kayak 4 pilihan gini ya. Apa sih 4 pilihan ini? Yang pertama itu solid colors. Jadi benar-benar solid warnanya hijau semua. Putih semua. Yang kedua ini dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Jadi dia warna hijau jadi ke hijau-hijau, jadi ke merah-merahan atau kuning-kuningan ini. Terus atas ke bawah, bisa atas ke bawah, atau ujung luarnya warna merah gitu, dalamnya hijau gitu. Tapi kita pakai yang kanan ke kiri, kanan yang kiri. Terus pilih, aku pengennya milih warna abu-abu ya. Abu-abu ini abu-abu pekat ini ke warna putih, putihan. Ini agak ada. Jadi dia muncul zombie dari sini. Oke, kita bikin sprite. Tulisan namanya live. Bu, sebentar ya Bu, aku nuker sinyal dulu bentar ya. Oke. Iya. Oh, ganti wifi. Ya, mohon dimaklumi ya, mungkin karena siang banget, jadi wifi-nya rebutan. Dan memang wifi rada something wrong ketika semenjak berita Google down kemarin servernya. Di rumah saya juga sedikit trouble. Oke teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang di rumah yang menyimak Code with Me, ini adalah present dari anak-anak yang bikin gamenya atau codingnya.
dan versi anak-anak sendiri gitu ya. Jadi nanti ikuti saja tahap-tahapnya. Nanti kalau nggak ngerti bisa di-pause, videonya bisa di-pause. Kalau live streaming di Facebook itu videonya akan kesimpan terus kok, nggak akan hilang ya. Yang kedua nanti juga disimpan di akan kami simpan dan posting ulang di YouTube ya. Insya Allah semoga aman sinyal, aman sinyal ini. Kendala-kendala kita kan adalah sinyal. Baik, tadi adalah kita membuat game zombie. Biasanya kalau untuk anak-anak kelas pemula, sprite itu langsung ambil dari scratch langsung. Ada kucing, ada orang, ada bebek, ada kepiting atau crab. Atau kita bisa gambar sendiri seperti Mas Dipta tadi ya, Kak Dipta tadi. Atau seperti gambar yang tampak di background saya, yang sebelah kanan kotak, seperti SpongeBob. Nah, itu gambar sendiri ya. Dengan kode, bentar, saya mau geser biar kodenya kelihatan. Nah, kodenya itu tentang broadcast message. Jadi yang tampil di background saya di Zoom ini, ketika buletan ungu itu ditekan, maka robotnya akan loncat. Nah, itu kita bisa pakai trik kode broadcast message. Di kelaskudigital.com untuk kelas online, scratch coding yang diajarkan adalah materi-materi untuk pemula. Materi-materi untuk pemula untuk memahami konsep-konsep coding atau programming untuk anak-anak dan membuat kreasi. Itulah kenapa disebut biasanya disebut creative coding atau creative programming ya. Di saya ramu biar mudah bagi kita orang Indonesia, disebutnya ayo bermain coding. Jadi nggak ngeri-ngeri amat coding, kita main-main aja. Bisa dibikin game, bisa dibikin animasi, bisa dibikin komik ya. Nanti habis ada sprite-nya, ada kata-katanya, bisa di screenshot, ditampilkan, bisa menjadi komik. Atau komiknya nanti ada suaranya. Oke, Dipta sudah kembali nih sepertinya. Gimana Dipta? Ya Bu, maafin ya, berani tinggal di rumah lagi nggak bersahabat banget. Iya, siang-siang. Kamu buka scratch-nya jangan banyak-banyak. Ya. Contoh satu punyamu. Ya, sip. Bentar. Kalau banyak-banyak biasanya gitu dia, berat. Oke, kasih. Siapkan dulu baru share screen. Oke. Ya, oke, balik lagi ya, tadi sampai mana? Oh, sampai bikin live ya. Bikin live tadi pakai tulisan tadi, pakai tulisan. Bentar, enggak respon. Oke. Ini live-nya terserah mau pakai font apa, mau pakai apa ya? Mau pakai warna apa? Kalau aku pakai warna putih sama fontnya diganti jadi lemot ya. Diganti jadi kalau biasanya sans serif ganti handwriting. Terus juga kadang-kadang tulisannya terlalu tipis, digedein aja. Pakai outline-nya digedein. Warna outline-nya juga harus sama dengan warna tulisannya ya, biar nggak beda. Biasanya otomatis sama si scratch-nya dikasih warna hitam. Oke, live. Oh, ini tulisan kecil ya, Oke, terus dikasih titik 2. Tampilannya seperti ini. Tampilannya yang di sini ya, biar kelihatan putihnya. Terus, teman-teman bisa sih kalau mau nge-upload gambar hati bisa, atau nggak pakai emoji aja. Pakai emoji.
Jadi kalau pengguna Windows sih bisa Windows titik. Bisa keluar. Bentar, tumben, nggak keluar. Ya kalau nggak bisa keluar, mungkin bisa pakai gini. Oh ya, keluar. Bentar. Oke, bentar. Ini harusnya keluar. Windows titik. Oh ya, keluar. Ada box gede ini. Terus kasih tanda hati aja nih. Kok nggak ya, bismillah aja. Aduh, oke. Oh ya, ini warnanya masih warna putih ya. Ganti aja warnanya, misalnya warna merah. Atau pakai emoji aja daripada download cari-cari ini, pakai emoji aja bisa. Digedein emojinya, taruh di sini misalnya. Dapat. Oke. Ini baru satu. Atau enggak langsung tigain aja. Jadi tinggal saya biar dihapus-hapus. Oke, ini 2. Heart 3. Aku 3 doang. Lalu bikin lagi, dihapus 1. Dihapus lagi 1. Oke. Dah. Oh, sekarang itu urutannya kan harusnya gini ya. Diurutin aja. 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kostumnya kan berganti dengan si hati orangnya ya. Siapa? Live orangnya, bukan hatinya. Jatah hidupnya. Kan 3 awalnya ya. Jadi, when green flag show. Habis itu apa ya namanya? Kayak kan pasti ini awalnya pasti 3 ya, berarti kostum 2. Terus kasih forever, switch kostum to kostum ini harusnya ya. Kostum zombie live. Nah, zombie live. Nah, kostumnya kan ada 4 kebetulan. Ada 4, kalau misalnya kostumnya 3 sih bisa. Kalau pakai kita masukin ini aja bisa. Tapi kebetulan ada 4, hati variabelnya cuma 3. Jadi kita ke operator terus tambah 1. Jadi kalau misalnya live-nya cuma 3, ada 4. Live-nya 2, kostum 3. Jadi nih kalau live-nya 3 kan ada 4 kostum. Dia punya 4 kostum. Terus live-nya itu kan cuma 3. Jadi kalau misalnya live-nya 3, kostum 4. Live-nya 2, kostum 3. Live-nya 1, kostum 2. Live-nya 0, kostum 1. Jadi gitu. Jelasnya ya. Jadi gitu. Nah, kita masukin aja. Coba kalau kita misalnya kalau nggak pakai ini, hasilnya kayak gimana? Jadi tuh kan dia 2. Kalau gitu kita tambahin 1 ini. Biar ada ininya. Nah, 3. Nah, posisinya kan masih di tengah-tengah gini, jadi kan nggak enak juga. Nah, oke. Variabelnya kita ilangin dulu semuanya. Sini dikecilin misalnya 80 atau berapa sampai kelihatan aja. 80 atau enggak 70 misalnya. Kecilan. Cari posisinya yang enak, yang bisa dilihat orang pemain-pemain. Ini misalnya, oke. Dia go to posisi itu. Oke. Nah, itu kena kan nanti dia hilang. Pas habis 2 1 udah habis. Kok nggak muncul bentar. Oh iya. Jadi sebelum dia stop all kasih jeda bentar aja. Misalnya 0, apa ya? 0,3 misalnya. Kira-kira aja. Bisa nggak ya? Oh ya dah, hilang. Oke. Terus sekarang bikin apa ya anaknya? Oh ya, cache-nya dulu apa? Skor, poin. Kita cuman perlu 1 sprite aja buat skor. Padahal yang di sini ada 2 ya. Skor. Ada sama skor. Tapi aku bikinnya cuma 2 dengan sistem coding juga. Sistem coding.
Jadi kita ininya kita jadi putihin lagi sama biar warnanya ini. Terus ini skor. Oke, tampilnya di sini tampilannya. Teman-teman bisa lihat di situ. Terus ini juga diputihin jadi 1 aja. Kalau misalnya 2 boleh juga. 2 jadi 2 biar agak tebel. Oke, sip. Segini aja. Skor. Terus kasih ini nih. Titik 2. Skor berapa? Skor titik 2. Tengahin. Oke. Nah, si skor sama high score ini beberapa game itu kan ada angka-angkanya. Angka-angkanya dapat dari variabel kan? Kalau damage ini dapatnya dari variabel. Kan di awal ini aku bilang ini gamenya simple. Jadi nggak pengen bikin teman-teman susah. Cuman kita gunakan variabel tapi nggak gunakan spread. Biasanya kan kalau misalnya di game itu biar keren tuh kan make angkanya itu pakai spread. Jadi dia ada counternya pakai spread. Jadi itu kodenya lumayan panjang dan lumayan susah dijelasin. Jadi daripada susah-susah jelasinnya mending aku kasih pakai variabel aja ya biar nggak susah-susah. Kita bikin variabel skor. Skor. Habis itu skor. Oke. When green flag is clicked. Oke. Sebelum kita ke zombie dulu. Nah, kan udah skornya kita dapat itu pas zombie mati. Jadi kita change score by 1. Setelah itu when green flag is clicked, kostumnya ganti kostum ini dulu. Kostum ini. Untuk misalnya. Oh ya, size juga gedean kayaknya. 80 70 pas. 60 aja deh. 60. Oke, 60. Ya, kasih suatu posisi. Jadi kita skornya taruh aja sih. Skor. Mana sih skor? Oh, dia. Teman-teman bisa double klik biar teman-teman bisa double klik. Oh ya, double klik ini jadi besar gini kan angkanya. Nanti kita taruh di suatu posisi sini. Nah, kita ganti kostum ke kostum 1. Terus show. Mana show? Terus oke, udah belum? Oh ya. Terus nanti diganti ke posisinya ke sini. Go to. Nah, sini. Bisa. Ini skornya naik nggak ya skornya? Oke, 42 poin. Oh ya, bulatnya kegedean kayaknya ya. Aduh, kegedean. Gedein lagi, dikecilin. Oke, sip. Seharusnya. Ya, segini cukup ya. Oh, udah cukup. Kecil. Bagus. Oh, tapi skornya di awal skor sebelumnya. Jadi kita kasih aja when green flag is clicked. Di mana aja sih? Aku pengen di sini aja sih. Nggak ada bedanya aku mau ditaruh di mana aja. Set score to 0. Oke, nah 0. Nah, skornya berapa? Ini dia di 0 lagi. Oke, lalu skornya. Nah, si skor ini kan ada di bawahnya. Aku pengen bikin sistem high score. Pakai cloud variable. Tapi ini kalau teman-teman masih berstatus scratcher, ya berstatus scratcher. Oke, saya tunjukin ya. Maksudnya berstatus scratcher itu apaan? Berstatus scratcher kok jadi buka ya? Tuh, takut salah aku. Oh, bentar. Inilah berarti. Bentar. Biar cepat dijelasin dulu aja. Oke, kita ke profile. Bentar. Oke. Ini di akun saya ya. Tulisannya dia ada scratcher. Ini ada beberapa hal yang bisa dibuka. Jadi scratcher ini kalau scratcher akan ngasih status scratcher kita saat apa ya? Pokoknya saat kita udah bikin game dan yang kita udah kenal dengan scratch dengan baik dan nanti si scratch itu nanti kan menerima mail dan nanti itu dikasih tahu kalau kamu bisa jadi scratcher. Nah, jadi scratcher itu salah satu keuntungannya jadi di sini ada pilihan cloud variable. Yang bisa mainin cloud variable itu yang berstatus scratcher dan sudah sign in. Di luar scratcher ini yang belum sign in ataupun masih new scratcher itu nanti nggak bisa mainin cloud-nya,
tapi bisa mainin gamenya, tapi sistem floatnya dia nggak akan bergerak. Dia misalnya float variabelnya misalnya, itu nggak akan bekerja untuk si pemain ini, kecuali kalau misalnya pemainnya itu sekiranya tidak bisa dia mainin. Nah, kita pilih centang box ini, terus high score. Nah, si high score ini kayak cloud gitu. Kalau misalnya kalau menyimpan file di cloud kan nggak akan hilang gitu sistemnya. Nah, ini kayak gitu, persis kayak gitulah. Jadi dia cloud. Jadi dia tuh kan cloud variables support numbers. Jadi nggak bisa nulis kata, tapi dia cuma bisa nulis angka. Saya sih kurang tahu kenapa ya si scratch-nya nggak nginiin apa namanya kayak tulisan. Mungkin gara-gara kalau nggak salah alasannya tuh nggak takut salah itu tuh ngechat di cloud variable kalau nggak salah. Kalau nggak salah alasannya gitu. Kurang tahu sih. Oke, jadi kita udah bikin variabel satu ini ya. Sebelumnya sih harusnya di clone dulu ya, di posisi clone. Jadi kita create clone of myself. Mana create clone of myself. Oke, create clone of myself. Nanti dia ada cloning satu. Nah, tapi when I start as a clone, tapi dia pengennya kan di sebuah titik juga ya. Jadi, oke, kita tunjukin size score-nya, double klik. Ini juga bisa kayak gitu. Di bawahnya pas. Mana ini? Ini taruh sini misalnya. Nah. So juga switch custom to nanti dia posisinya ke mana ya tadi? Aduh, kok malah bilangin. Ini ke sini. Oke. Kita masukin sini angkanya. Ya. Kita coba ya. Nah, untuk cloningnya ada. Udah ada cloning. Daripada kita bikin 2 spread kan lebih irit ya. Lebih simpel gitu. Oke. Dah. Sekarang yang kalian ada sistem high score. Hasilnya gampang banget. Kecuali kalau mau ditambahin nama-namanya, misalnya ini poinnya dicetak oleh siapa gitu, itu lebih kompleks lagi. Tapi ini biar gampang aja kita sebutin angkanya aja. Ini skor yang paling banyak skor yang pernah dicetak paling banyak apa gitu ya. Dia pernah nyetak skor 1000 misalnya. Nah, di sini dia tunjukin 1000. Jadi when green flag is clicked forever. Oke. If apa ini? Oke, if skor lebih besar daripada high score, set high score to score. Jelasin ya. Dia ketika green flag diklik itu selamanya dia akan jika skor ini, nah misalnya skornya 5. 5 nih. Skornya 0 nih. Skornya high skornya 5. High skornya 5. Nanti ada orang nyetak 6, nanti high skornya juga dia jadi 6. Selanjutnya 7, 7, 8, 8. Nanti tiba-tiba dia mati di situ, si hasil itu tetap di 8. Selama-lamanya di 8 sampai ada orang yang lebihin 8. Nah, itu baru nanti dia akan sistem ini akan membuat dia high score-nya berganti. Nah, lalu sekarang kita tes ya. Kita mainin. Kok malah bawa sih? Oke tuh, 4 naik 5. Lihat high score-nya ikut sama skornya. Oke. Nah, sekarang kita bikin loose sama main menu. Terserah mau bikin, saya mau bikin yang loose dulu aja karena udah ada kan sistemnya gitu. Jadi kita bikin. Nah, kalau tadi kita kanan ke kiri, sekarang kita pengennya yang ini. Yang tengah. Warnanya juga sih abu-abu juga. Warnanya juga abu-abu. Kita swap. Salah swap juga. Swap. Oke, ini benar. Ini. Terus ini agak warna putih-putihan. Ini. Oke, sip. Kita kotak. Kok nggak bisa zoom out. Oke, nah. Oke. Ini kita kan biar tengah-tengah pas. Kok nggak mau di 0? Bentar. Nggak mau di 0. Duh, nggak mau di 0. Kocak. Bentar. Udah 0. Kita bikin tulisan Yulus. Yulus. Los. Nah, putih aja. Metal warnanya.
Oke, Yulus kita taruh di sini. Oke juga, outline juga boleh ditebelin, tapi kalau sans serif kayaknya udah cukup ya, nggak perlu ditebelin lagi. Yulus. Nah, terus biar gampang, nggak perlu ngasih tombol-tombol lagi buat ke main menu dan lain, kita aja kasih tulisan di catatan misalnya. Kita kasih catatan di sini. Warnanya warna outline hitam. Terus ininya warna abu-abu misalnya. Nggak dipencet. Hitam. Abu-abu. 7. Bentar, agak lama. 10 misalnya. 10, oke. 11. Kemudian. Nah, ini agak diterangin, abu-abu terang. Oke. Ini yang kotak ini fungsinya apa? Ini fungsinya buat catatan aja. Jadi kan di akhir ini saya kan bukan saya kasih tombol buat balik ke main menu atau ulang lagi. Saya kasih catatan aja press the green flag to return to the main menu. Dia suruh press green flag buat balik ke main menu. Jadi daripada saya ngasih tombol-tombol yang agak kompleks lagi, mending saya kasih catatan aja. Jadi press warnanya diganti dulu biar nggak kelihatan. Oke. Press the green flag to return to sih macamnya. Oh, ini saya bikin kapleksnya. Alhamdulillah. Press the green flag to return to the main. Ini kepanjangan, jadi dikasih enter aja. Oke. Misalnya di sini, saya kasih enter. Terus ini green flag-nya kan nggak di tengah-tengah, pengen di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Aku kasih spasi aja, biar di tengah-tengah. Terus gini, dah. Ini kurang tebel kayaknya, yang satu. Nggak usah ya, udah nggak usah, nggak perlu. Atau 0,5 misalnya, bisa nggak ya? Oh ya bisa, dah 0,5 aja, naikin. Nah, ini screen-nya kita munculnya kapan? Setelah si ininya selesai, udah mati. Jadi ketika green flag diklik, jelas itu hide. Hide dan ghost effect-nya. Jadi kita pakai ghost effect nanti ya. Ghost effect ini nanti dia 0. Bener kan 0 ya bener. Nah bener. 0 bener sih. Kita show dulu coba sih. 0 kok 0 gimana? Oh bukan. Di 100. Salah. Sip 100. Ini 100. Nah saat 100 itu nanti dia kan nggak kelihatan invisible. Saat kapan dia harus muncul? Saat ketika dia menerima pesan. Kita pakai broadcasting. Broadcast message. Mana ya? Kita balik lagi ke oh ya ini. Oke. Ini nanti stop all kan, tapi sebelum kita stop all, kita pengennya broadcast. Jadi stop all ini kita keluarin aja, karena apa? Jika kita press stop all, nanti broadcast message ini akan gagal. Dia sebelum sampai pesan itu, nanti dia malah keberhentiin sama si kode ini. Jadi kita lepas aja ini, terus kita bikin message namanya game over. Game over. Saat game over ini di semua sprite kecuali loose ini stop di script. Jadi script yang ada di sini kita kayak diberhentiin. Stop ada script in the sprite. Oke, kita ctrl Ctrl C atau teman-teman bisa drag aja ditarik satu-satu, tapi pengen pakai Ctrl kayak copy paste biasa. Kita tekan terus di Ctrl plus C dilepas.
Control V harusnya muncul. Nah, harusnya muncul. Oh ya tuh muncul. Zombie kasih juga di harusnya muncul. Kok nggak muncul bentar. Bentar, kok nggak ada. Oh ini. Nah, tuh ada. Tuh ada. Lanjut lagi sini. In up harusnya ada. Lagi sini. Nggak ada semuanya. Nah di sini juga ini kebalikannya. Justru dia saat menerima game over itu malah dia melakukan sesuatu. When receive game over, kita kasih show, tapi dia nggak akan show. Dia nggak akan show, lihat ya. Jadi saya habisin ya. Semuanya berhenti kan? Malah muncul lagi. Bentar. Kok malah muncul lagi? Kok aneh. Ya, ini sih. Oh ya. Hilang kan. Oh ini juga dikasih ke back layar. Ini gue tutup aja lah. Oke. Mas mati itu kan aku hit show kan. Udah. Itu kan udah kasih kode show kan, tapi kok dia nggak muncul karena ada ghost effect. Jadi ghost effect ini justru kayak dia tuh menghilangin, tapi kalau hide kan bener-bener hilang. Kalau ini dia hilang tapi ada di situ, jadi dia kayak invisible. Nah, invisible. Nah, ini di sini kita biar nggak itu kita kasih repeat 20 berapa ya? 25 ya? 25 change ghost effect by -4. Oke, ya coba ya. Coba lagi. Oh, kok muncul? Kok nggak mau ini ya? Bentar. Oh ya dah. Nah, tapi nggak kepengen dia nutupin semua biar kayak ada tanda-tanda gitu. Nah, ini di 20 misalnya tuh nggak 21 aja cukup. Udah. Nah, dia masih kelihatan muncul gitu. Nah, tapi ini variabelnya kan mengganggu. Jadi kita hide aja sih. Nanti aja ya. Nah, dia balik lagi ke ini. Dah, semua udah muncul kan? Saat muncul itu, nah sekarang kita bikin, muncul, udah semuanya muncul kan? Ada suruh balik ke main menu. Saat muncul itu kan balik ke main menu. Sekarang kita bikin main menunya ya. Cepat sih. Cepat-cepat aja. Menunya aku lupa. Biar cepat aja aku copy paste aja ya. Biar cepat. Nanti teman-teman bisa ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Aku pakai fitur backpack ya biar cepat ngambil ini. Aku taruh sini. Bagus ya. Ya, ini biar kayak project kita beneran, kita ganti warna putih. Dah tuh sip. Nah, biar cepet. Kita udah bikin ya. Kita udah bikin backdropnya. Nah, sekarang kita bikin lah when green flag is click. Kita broadcast message menu. Oh, masa sih nggak usah pakai broadcast? Karena susah kayak gini. Oke, jadi kita gini aja. When backdrop switches to backdrop 1, backdrop menu, kita pengen hide. Jadi belum ini. Jadi semua yang ada di green flag ini kita ganti jadi when backdrop switches to game. Backdrop switches to arena bermainnya. Kok ini message? Bentar, salah. When backdrop switches to backdrop 1. Ini ganti juga when backdrop switches to backdrop 1. Juga.
Oke, lanjut lagi ke bulletnya. Bulletnya sih nggak ada sih. Oh ini when backdrop switches. Tapi nggak apa sih kalau belum klik juga. Apalagi ini. When backdrop switches to backdrop 1. Oke, dah. Ini live-nya juga sih. Apa? When backdrop switches to backdrop 1. Oke, sekarang ini juga kayaknya itu juga. Ini bukan. Oh, nggak apa sih? Anu. Dah. Sip. Sekarang kok nggak mau? Bentar. Kok nggak mau? When green flag is clicked, switch backdrop to backdrop 1. Nah, lihat nih. Oh, nggak mau. Oh, bukan. Kok nggak hilang? Kok nggak hilang? Oh, belum dihilangin ya. Lupa. Kita kontrol lagi yang ini biar hilang. Nggak perlu, ini nggak perlu juga yang ini. Coba nih. Oke, yang ini kita ganti height. Kita juga tambahin height variabelnya juga, height score sama skornya juga. Skor terus ini juga kita show variabelnya. Sama show variabel skor. Harusnya bisa. Terus pas ku ganti backdropnya ke sini harusnya bisa. Kan ini belum ada tombol yang bisa aku pencet buat ini, kita bikin tombol lah. Biar cepat. Ini bikinnya biar agak cepat juga. Oke, sip. 8. Oke, sip. Start. Di start. Jadi dia ke posisi ini ya, sebuah posisi yang kita tentuin misalnya di sini. X-nya 0. Sip. Go to ini, terus repeat until dia oh ya sebelumnya kita kasih ghost-nya juga ghost efeknya set ghost. Oke, ini kita show juga set ghost effect to 100, repeat 25, terus change ghost effect by -4. Jadi dia muncul. Nah terus forever if touching mouse pointer set di forever set ghost effect to 0, terus set ghost effect set ghost effect to misalnya nih 25 nih misalnya. Oke, nah 25. Terus if mouse down, jadi pas dia keklik, pasti kita klik itu switch backdrop to backdrop 1. Tapi kok nggak hide ya? Setelah itu kita kasih stop di script. Jadi script yang ini nanti berhenti terus dia hide. Terus oh ya, nah itu cukup segini. Nah, aku jelasin tadi ya, yang ini kan kenapa sih aku pakai wait until mouse down ini? Nah, aku coba cabut ya. Terus aku klik ini. Nah, tiba-tiba tadi kalau nggak salah keluar satu bulat tuh, bulat satu keluar. Biar nggak itu kita kasih ini script ini biar dia nggak tiba-tiba pas mulai tuh pas kita klik start itu tombol start, dia nggak langsung keluar gitu, jadi dia
ada nunggu dia nggak langsung keluar. Nah gitu caranya. Nah, sudah benar nih gamenya ya. Oh, dah. Itu aja sih gamenya seperti ini. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa kasih instructionnya pakai key apa yang harus dipakai, misalnya WASD or key arrows itu apalagi tadi ya, apalagi tadi instructionnya. Masih instruction apa kemarin? Kok aku lupa. Oh ya, use arrow keys. Oh ya, klik mouse. Apa ya? Shoot. Each zombie give one score. Dan seterusnya kalau misalnya ditambahin sistem apa gitu ya, nanti dikasih tahu shop gitu. Atau uncredit misalnya bikinanku sendiri gitu ya, ditulis. Ya Bu, itu aja. Sudah penjelasannya. Udah, wow panjang lebar. Minum dulu. Lupa di-share ya. Ya, share nanti akan di-share di grup Telegram ataupun di grup kelasku digital alumni ya. Oke, makasih banget Dipta untuk detail. Dipta jadi asisten dosennya Bu Eni. Oh, itu dari awal bikinnya. Berapa lama tuh? Bikin game zombie itu. Bikin gitu. Atau emang udah duluan ya? Yang sistem cuman game gitu itu yang cuman tembak-tembakan, zombie cloning sama bullet cloning cuman 15 menit jadi itu hasilnya. Oh gitu. 15 menit jadi. Ini banyak terinspirasi operator tuh, kamu banyak pakai operator di situ. Oke, kita sudah sejam lebih nih, 1,5 jam ternyata karena kita ada kendala wifi ya. Ada kendala wifi. Makasih banget Dipta atas sharingnya ya. Nanti kita, Bu ini kepikiran nanti ada kelas bersama Dipta nih. Mau nggak Dip? Weekend gitu ya? Ya boleh. Oke, jadi Dipta tutornya. Jadi belajar bersama Dipta. Nggak cuma gini, jadi nanti Google Meet nanti studentnya akan bertanya, jadi kamu tutornya. Kamu mentornya ya. Tuh, ketahuan bantalnya Bu ini. Oke, makasih Dipta, makasih kepada Bunda di rumah ya, sama ada adik nggak apa-apa rame, memang gitu. Gue ini anaknya gede semua, jadi udah nggak ada masalah. Baik, sampai ketemu lagi untuk teman-teman di Code With Me kedua besok. Semoga nanti ada yang mau gantian, kalau enggak ya Dipta lagi. Kita stoknya banyak. Lagi gaji kurangin bikin game dulu apa gaji agak nyampur gitu, lagi ada ikut kelas lain juga, jadi nggak suka apa lagi kurangin kodenya, lagi dikurangin gitu, nggak ini ya, ikutan kelas editing gitu buat editing video. Video apa gambar? Video ya semua bagus ya. Nanti kita simak besok siapa yang mau tampil dan siap tampil dari teman-teman seangkatan Dipta ataupun sebelumnya dan setelahnya. Terima kasih yang sudah menyimak di Facebook page. Oh, saya stop dulu recordingnya supaya aman ini.